Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan kawasan Glodok yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan tertua di Jakarta. Kini tak seramai tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah pedagang di pusat elektronik Jakarta ini mengaku minat pembeli terus menurun sehingga untuk bertahan, mereka kini juga berjualan secara online. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Pasar Glodok Jaya, Jakarta Barat. Suasana pasar yang biasanya ramai oleh pembeli kini cenderung lebih lengang. Para penjual mengaku kondisi ini terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat selama beberapa bulan terakhir. Sejumlah toko yang menjual berbagai barang elektronik, mulai dari sound system hingga perlengkapan rumah tangga terlihat tetap beroperasi. Namun, tak sedikit pedagang yang hanya duduk menunggu pembeli datang. Sebagian pedagang menyebut kondisi ini berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu saat pasar elektronik Glodok ini menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk berbelanja. Kini transaksi jual beli disebut jauh berkurang, sehingga harus mencari alternatif pendapatan dari berdagang secara daring. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang harus menutup usahanya akibat tidak mampu membayar sewa. Pedagang elektronik di Glodok mengaku penjualan menurun tajam dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga barang dan menurunnya daya beli masyarakat disebut menjadi faktor yang mempengaruhi lesunya transaksi di kawasan ini. Ya gitulah, kita nggak bisa ngarepin offline doang, jadi online ada, offline ada. Jadi kita misalnya online-nya ada nih, offline sepi, ya kita nutupin offline tuh pakai yang online gitu. Kemudian kalau harga-harga sendiri ini kan tokonya pikir barang-barangnya kan pasti dari luar negeri semua nih. kenaikan juga. Pasti ada, karena kan nilai rupiah kita kan anjlok turun kan, sempat turun kan. Jadi ya untuk kenaikan harga pasti ada. Barang yang awalnya cuma 1 juta bisa naiknya bisa sampai 500.000. Ya itu mempengaruhi penjualan juga sih sebenarnya. Menurunnya jumlah pembeli di sini bukan hanya karena lemahnya daya beli masyarakat. Hengki menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar juga membuat harga-harga barang elektronik naik cukup signifikan. Ia juga berharap kepada pengelola pasar supaya bisa merevitalisasi pasar Glodok Jaya supaya semakin lebih indah dan menarik, sehingga jumlah pengunjung bisa kembali ramai. Terus masalah sekarang kan yang kayak ekonomi segala macam ya diperbaikin lagi lah, biar kita juga jualan di sini sama-sama gedung ini deh, paling coba dong diperhatiin lagi gitu sih. Karena kan kita kalau jualan nih, pembeli juga pasti ngeliat dong bentukan gedungnya. Kalau bentukan gedungnya oke, pasti nyaman, orang pasti mau masuk. Tapi kalau gedungnya dari luar aja udah nggak enak, orang pasti udah mikir nih, ngapain mending ke sana dong, gitu dong. Meskipun aktivitas perdagangan masih berjalan seperti biasa, akan tetapi para pedagang di kawasan Glodok Jakarta Barat berharap daya beli masyarakat terus bertumbuh supaya roda perekonomian yang menjadi tumpuan bagi ribuan pedagang bisa terus berputar. Para pedagang juga mensiasati daya beli masyarakat yang rendah dengan berjualan di marketplace online untuk terus bertahan hidup. Dari Jakarta, Ifdal Amal, Raga Firdaus, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.